Hola amigos parantos kumaha damangos, balik lagi di Gaikin Movie yang akan melanjutkan alur anime Tokyo Revengers season yang ketiga Yokohama Tenjiku Arc, dimana pada video kali ini akan tambah seru karena selain Tokyo Manji akan bertemu lawan yang kuat, di arc ini juga akan banyak karakter yang dibuat meninggoy guys. Siapa aja sih yang meninggoy dan bisakah Takemichi menyelamatkan masa lalu juga masa depan teman-temannya? Daripada banyak tocap mending langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Season ini diawali oleh Takemichi yang udah kembali time leap, dimana saat itu ia sedang berada di sebuah taman untuk berlatih agar jadi lebih kuat. Chifuyu yang emang mau ke rumah Takemichi lalu melewati jalan itu dan auto bertanya sedang apa sang kapten memukuli ban malam-malam dalam cuaca hujan. Takemichi pun menceritakan semuanya pada Chifuyu tentang Miki yang udah menghabisi teman-temannya sendiri di masa depan. Ia juga bilang ingin jadi lebih kuat karena di masa depan Takemichi memilih keluar dari Toman sebab merasa nggak cocok dengan kekerasan karena ia emang nggak pandai bertarung. Takemichi pun terus memukul ban hingga tangannya terluka membuat Chifuyu terpaksa menghentikan anak itu. Takemichi lalu menangis karena kali ini yang nggak tahu caranya mengubah masa depan sebab seperti yang kita tahu jika sebelumnya Kisakilah yang jadi penjahatnya namun kali ini malah si Miki sendiri. Ia juga masih sangat sedih mengingat Miki yang tewas dalam pelukannya di masa depan hingga nggak diduga Chifuyu bilang ia tahu harus bagaimana, yaitu ia harus bisa mengalahkan Miki, membuat Takemichi menyebut Chifuyu bodoh karena ia pasti bisa terbunuh jika mencoba hal itu. Takemichi akhirnya menemukan sebuah ide yang katanya ia nggak akan kembali ke masa depan lagi karena ingin terus mendampingi Miki dan jadi orang yang selalu menasehatinya jika si Miki salah. Keesokan harinya saat Takemichi sedang pergi bersama Chifuyu ke stasiun Shibuya, Makoto dan si Yamagishi tiba-tiba datang dengan wajah babak belur di mana itu adalah perbuatan dari orang-orang yang memakai seragam geng berwarna merah. Nggak hanya Yamagishi dan Makoto, Akun juga ternyata tertangkap membuat Chifuyu langsung menyerang anak yang menangkap si Akun. Takemichi langsung membawa Akun yang terluka cukup parah sementara Chifuyu mencoba menghalau lawan-lawannya tersebut. Walau sial beberapa anggota geng itu bisa lolos dan mengejar si Takemichi. Di sisi lain, Chifuyu yang sedang bertarung sendirian tiba-tiba diserang dari belakang oleh anggota eksekutif atau salah seorang petinggi dari geng itu yang bernama Kanji Mochizuki, aka Mochi, di mana setelah berhasil mengalahkan Chifuyu hanya dengan satu pukulan, ia berniat mencari anggota-anggota Toman yang lain untuk dikalahkan. Balik lagi ke Takemichi yang terus dikejar membuatnya bingung siapakah orang-orang tersebut dan mengapa mengincar Tokyo Manji. Nggak lama, Makoto dan Yamagishi ternyata berhasil menemukan tempat bersembunyi dalam sebuah toko membuat orang-orang itu makin mengamuk dan memaksa untuk masuk. Takemichi dan kawan-kawan pun berhasil kabur melalui pintu belakang toko di mana Yamagishi bilang sebenarnya Takuya juga tadinya sedang bersama mereka namun karena serangan orang-orang itu Takuya jadi terpisah. Akun lalu menambahkan jika ia mendapat info kalau geng tadi udah menyebarkan 300 orang untuk mengincar Tokyo Manji. Dan karena itu Takemichi memerintahkan teman-temannya berpencar agar bisa memperingatkan anggota-anggota Toman yang lain. Takemichi yang sendirian berencana kembali ke tempat Chifuyu karena khawatir pada sang wakil kapten, namun ia tiba-tiba diserang oleh orang-orang yang mengejarnya tadi. Takemichi pun auto dipukuli, beruntung Akun dan yang lainnya ternyata memutuskan untuk mengikuti si Takemichi. Walau hanya 4 orang, Takemichi dan yang lainnya maju dengan berani untuk melawan orang-orang itu. Sialnya, karena lawannya terlalu banyak, Takemichi dan kawan-kawan pun bisa dikalahkan hingga seseorang yang nggak Takemichi duga lalu muncul di hadapannya, di mana orang itu nggak lain adalah si Kisaki Teta. Kisaki memberitahu jika kini ia udah bergabung dengan geng tersebut yang bernama geng Yokohama Tenjiku. Yang Kisaki bilang di geng itu ia akan menciptakan Tomannya sendiri dengan tujuan agar suatu hari Miki bisa mengakuinya. Nggak lama, Hanma juga lalu muncul untuk menjemput si Kisaki hingga keduanya pun lalu pergi dari tempat itu. Sialnya, Mochi lalu datang sambil membawa tubuh Chifuyu ke sana. Mochi pun lalu pergi begitu aja karena katanya ia mendapat tugas untuk menghancurkan divisi 2 Toman, sementara Takemichi dan teman-temannya ia serahkan pada semua anak buahnya yang ada di sana.
Takemichi pun auto dikelilingi oleh banyak sekali anggota Tenjiku yang tentu membuat ia dan teman-temannya sangat ketakutan. Namun gak diduga Smelly, sang kapten divisi 4 datang ke sana untuk membantu. Smelly datang bersama kembarannya yang bernama Angri, di mana saat itu ia membawa si Takuya yang udah nggak sadarkan diri. Angri pun langsung menyerahkan Takuya pada Takemichi, sementara ia lalu bertarung dengan para anggota Tenjiku. Para anggota Tenjiku auto kabur karena dikejar oleh motor si Smiley. Hingga nggak lama Smiley pun menemui si Takemichi. Yang lucunya, Takemichi ternyata nggak tahu jika Smiley dan Angri adalah anak kembar. Yamagishi memberitahu Takemichi jika Smiley adalah kapten, sementara Angri yang jadi wakilnya di divisi 4. Keduanya pun lalu mengajak Takemichi dan Chifuyu untuk menyerang balik geng Tenjiku. Yang kacaunya, Angri dan Smelly berencana menyerang langsung ke markas geng tersebut, karena katanya saat itu sebagian besar anggota Tenjiku sedang menyebar di Tokyo, dan itulah kesempatan mereka untuk menyerang balik markas mereka. Smelly dan Angri lalu bercerita jika sebelum gabung Toman mereka membentuk geng iblis kembar dan sering bertarung melawan sebuah geng bernama Jugem. Di mana saat itu Jugem diketuai oleh Mochi, yang ternyata Mochi ini sangat kuat, bahkan mampu mengalahkan Smelly dan Angri sekaligus. Scene lalu berpindah pada Mitsuya yang saat itu sedang berduel melawan Mochi. Yang hebatnya si Mitsuya bisa mengimbangi kekuatan anak itu. Sialnya, Mitsuya lalu diserang dari belakang oleh Haitani bersaudara yang ternyata juga udah bergabung dengan geng Tenjiku. By the way, kalau kalian ingat, Haitani bersaudara ini adalah ketua geng yang pernah menonton pertarungan Toman melawan Valhalla ya guys. Beralih ke sisi lain kota, di mana saat itu banyak anggota Toman yang udah dikalahkan oleh petinggi Tenjiku lainnya yang bernama Shion Madarame. Shin lalu berpindah pada Pehyan yang baru aja pulang menjenguk Pachin di penjara, hingga tiba-tiba ia dijegat oleh banyak sekali anggota geng dari Tenjiku. Balik lagi ke Takemichi yang udah sampai di markas Tenjiku, di mana saat itu mereka disambut oleh seorang petinggi bernama Kakucho dan 100 anggota Tenjiku lainnya. Walau begitu, Chifuyu, Angri, dan Smelly nggak gentar, namun anehnya Kakucho malah meminta semua anak buahnya untuk pergi dari sana, karena katanya kini ia udah berubah pikiran dan ingin bertarung sendirian. Smelly berniat meladeni Kakucho, namun pria itu nggak tertarik pada Smelly dan malah meminta Takemichi untuk berduel dengannya. Nggak diduga, Takemichi berani menerima tantangan Kakucho tanpa ia tahu sebesar apa kekuatan lawannya itu. Shin lalu berpindah pada Miki yang sedang bersantuy sendirian di pinggir pantai, hingga tiba-tiba ada seorang anak berambut putih yang menemui si Miki, di mana anak itu lalu mengenalkan namanya yang adalah Izana Kurokawa dan kemudian pergi begitu aja. Balik lagi ke Takemichi yang berkata jika sepertinya ia pernah melihat Kakucho sebelumnya, walau ia lupa di mana pernah bertemu dengan anak itu. Hebatnya, saat pertarungan dimulai, Takemichi berhasil menghempaskan Kakucho dengan satu pukulan telak di wajah. Bahkan ia sendiri nggak percaya bisa menang semudah itu. Nggak diduga melihat posisi Kakucho yang terjatuh, Takemichi ingat jika dulu ia punya teman kecil yang sering dipanggil Kakuchan, di mana saat SD Kakuchan ini sering kalah melawan Takemichi. Karena itu ia pun langsung menghampiri Kakuchan, membuat reuni langsung terjadi. Yang ternyata keduanya berpisah saat kelas 2 SD karena saat itu Takemichi harus pindah sekolah. Kaku lalu bilang kalau tadi ia sengaja kalah agar Takemichi mengingat dirinya, karena sekarang Kaku ini udah tumbuh jadi orang yang kuat. Kaku lalu bertanya pada Takemichi orang seperti apa sih Kisaki itu, karena setelah diusir dari Toman ia memilih untuk bergabung dengan Tenjiku, di mana Takemichi bilang Kisaki diusir karena mencoba mengambil alih Toman. Takemichi pun meminta Kaku untuk mempertemukannya dengan Kisaki, namun Kaku bilang ia nggak bisa karena saat ini ia dan Takemichi adalah musuh. Apalagi Kisaki sekarang menduduki posisi staf umum yang dipercaya oleh ketua mereka, yang ternyata ketua Tenjiku adalah Izana Kurokawa yang menemui si Miki tadi. Hingga yang mengejutkan, Kaku memperingatkan Takemichi jika ada pengkhianat di Toman dan lalu pergi begitu aja. Malam harinya, Miki mengadakan rapat di mana saat itu Takemichi masih kepikiran dengan kata-kata si Kaku tentang pengkhianat di Tokyo Manji. Draken pun memulai rapat yang katanya banyak anggota mereka diserang Tenjiku di berbagai tempat. Divisi 1 yang jadi korban pertama diminta untuk menjelaskan situasinya. Yang Chifuyu bilang mereka diserang oleh divisi Mochizuki yang dipimpin oleh si Mochi sendiri. Mitsuya menambahkan selain Mochi ada Haitani bersaudara juga, sementara Draken bilang ada juga anggota mereka yang diserang oleh si Madarame yang merupakan mantan ketua naga hitam generasi ke-9. Di mana mendengar itu para anggota Toman berkata jika mereka semua dulunya berasal dari generasi S62.
Miki pun akhirnya menyatakan perang, membuat Takemichi berpikir sepertinya emang itulah yang diinginkan oleh Kisaki. Namun semua anggota Toman terlihat senang dan karena itu Takemichi nggak bisa mencegah mereka. Chifuyu lalu menyarankan sebaiknya Takemichi kembali ke masa depan dulu dan bicara pada Naoto untuk mendapatkan informasi tentang Tenjiku ini. Hingga akhirnya setelah rapat, Takemichi pun terpaksa melanggar janjinya untuk kembali ke masa depan. Takemichi langsung berdiskusi dengan Naoto di mana yang mengejutkannya ia dan Naoto berpikir jika selain Takemichi, Kisaki juga bisa melakukan time leap. Makanya selama ini apapun yang Takemichi lakukan di masa lalu selalu berakhir buruk di masa depan dan karena itu ia penasaran apa yang akan Kisaki lakukan kali ini di masa lalu. Naoto lalu berkata Kisaki pasti ingin menggunakan Tenjiku untuk mengambil alih Toman, namun sepertinya ia melewatkan sesuatu, makanya Kisaki yang di masa depan sampai dihabisi oleh si Miki. Takemichi lalu melihat foto Izana dan bertanya siapa itu, yang Naoto bilang di masa depan Izana juga udah jadi petinggi Toman. Mendengar itu Takemichi bilang jika di masa lalu Izana lah ketua dari Tenjiku, namun menurut catatan Naoto Izana ini dulunya adalah ketua dari Naga Hitam. Sementara tentang Tenjiku ini Naoto sama sekali nggak menemukan catatan apapun, dan karena hal tersebut ia bermaksud mencari informasi tentang Tenjiku dan Izana di kepolisian. Setelah dari rumah Naoto, Takemichi bermaksud menyelidiki sendiri dengan bertanya langsung pada Inupi dan Koko masa depan tentang Izana yang Naoto bilang berkaitan dengan Naga Hitam. Ia pun lalu ke gereja Shibuya dan mengingat pertarungan melawan Naga Hitam pimpinan Taiju yang saat itu udah terjadi 12 tahun yang lalu. Hingga yang mengejutkannya Takemichi nggak sengaja bertemu dengan Taiju yang saat itu datang ke gereja untuk mendoakan Haka yang udah dihabisi oleh si Miki. Takemichi lalu berkata jika ia ingin mengajak Taiju berbincang karena ingin tahu informasi tentang si Izana. Ia pun lalu memanggil Naoto di mana keduanya lalu diajak ke restoran milik si Taiju. Takemichi langsung bertanya informasi tentang Naga Hitam di mana Taiju menceritakan asal muasal gengnya itu, yang ternyata pendiri Naga Hitam adalah Shinichiro, kakak dari si Miki. Yang saking hebatnya konon dulu Naga Hitam sangat melegenda di bawah kepemimpinan Shinichiro. Takemichi lalu bertanya tentang Izana yang Taiju bilang ia adalah pemimpin generasi ke-8 dari Naga Hitam. Taiju juga bilang jika Izana lebih tua 2 tahun dari orang-orang yang tergabung dalam generasi S62. Taiju melanjutkan setelah 3 tahun memimpin Naga Hitam, Izana meninggalkan geng itu dan mendirikan Tenjiku untuk melawan Toman. Yang konon pada pertempuran kedua geng yang dikenal dengan nama Insiden Kanto, Tenjiku dan Toman sepakat untuk bergabung dengan Miki, Kisaki dan juga Izana sebagai pemimpin tertinggi. Takemichi lalu membahas tentang Kisaki yang katanya udah tewas di tangan Miki, namun mengejutkannya Taiju memberitahu suatu kebenaran yang katanya Kisaki itu nggak mati karena Izana sempat meminta pria itu melarikan diri sebelum dihabisi oleh si Miki. Dan kini karena Kisaki udah kabur sementara Miki tewas, Izana lah yang jadi pemimpin tertinggi Toman, yang Taiju juga bilang dulu Izana sangat dipercaya Miki bahkan melebihi rasa percaya sang ketua pada si Draken. Gak diduga Koko dan Inupi lalu datang ke sana bersama pasukan Toman, yang Inupi bilang mereka harus menculik Takemichi dan kawan-kawan atas perintah dari Izana. Melihat itu Taiju meminta Takemichi dan Naoto kabur lewat pintu belakang sementara ia akan melawan Inupi, Koko dan semua anak buah mereka. Beralih pada Takemichi dan Naoto yang melarikan diri, namun gak diduga Kisaki lalu muncul dan langsung menodongkan pistolnya pada si Takemichi. Tapi mengejutkannya Naoto melindungi Takemichi dan ialah yang akhirnya tertembak oleh Kisaki. Kisaki ternyata gak datang sendiri karena Izana juga lalu muncul bersama si Kaku. Izana sangat marah karena Miki tewas di tangan Naoto dan Takemichi, karena itu ia menugaskan Kaku-chan untuk membalas keduanya. Kaku menodongkan senjatanya pada Takemichi walau terlihat ia sempat nggak tega pada teman masa kecilnya tersebut. Walau begitu ia tetap menjalankan perintah Izana dengan menembak si Takemichi. Izana dan teman-temannya pun akhirnya pergi sementara Naoto dan Takemichi udah sekarat karena luka mereka. Namun sebelum tewas Takemichi memegang tangan Naoto membuatnya bisa kembali ke masa lalu. Di masa lalu, Takemichi memanggil Naoto kecil ke taman di mana di sana ia mengetes bersalaman walau nggak terjadi apa-apa, yang menandakan Takemichi nggak bisa kembali ke masa depan karena Naoto dewasa yang udah tewas. Takemichi yang bersedih pun menundukkan kepalanya sambil menceritakan semua yang terjadi di masa depan dan juga berkata tentang misinya di masa itu untuk menyelamatkan Hinata juga teman-temannya yang udah tewas di masa depan. Walau itu berakhir dengan kegagalan membuatnya putus asa dan merasa ingin mati aja.
Namun yang mengejutkannya, Naoto kecil ternyata udah pulang dari tadi dan yang ada di sana nggak lain adalah Hinata, membuat Takemichi panik karena Hina mendengar semua kata-katanya tentang masa lalu dan masa depan. Hina lalu berkata jika di masa depan ia ingin Takemichi melamarnya karena dengan begitu ia bisa tenang walau harus mati sekalipun, membuat Takemichi mengurungkan niatnya untuk menyerah. Keduanya berada di taman itu sampai pagi hingga Hina kemudian pergi dari hadapan Takemichi. Setelahnya, Takemichi bilang jika musuhnya di masa itu adalah Izana karena pasti ialah yang menyebabkan Miki jatuh dalam kegelapan di masa depan. Ia juga berkata akan mencari kalian di mana selain Izana, Kisaki juga adalah orang yang bersalah karena udah mengatur semua ini. Hingga nggak disangka saat meninggalkan taman, Takemichi nggak sengaja bertemu Draken yang sedang mengendarai motornya. Draken pun akhirnya mengajak Takemichi ke rumah Miki yang tinggal bersama sang kakek dan juga Emma, di mana Miki memilih untuk tinggal di garasi karena dulu garasi itu sering dipakai Shinichiro memperbaiki motornya. Setelah bertemu Miki, Takemichi langsung melaporkan tentang Izana yang dulunya adalah ketua naga hitam generasi 8, membuat Draken ingat pada Shinichiro. Miki lalu berkata sebelum bertempur dengan naga hitam generasi 9, ia sempat menemui Shinichiro untuk meminta izin, di mana Shinichiro bilang naga hitam adalah segalanya bagi dirinya. Namun sejak generasi ke-8, gengnya itu udah berubah dan karena hal tersebut Shinichiro mengizinkan Miki melakukan apapun yang ia mau. Bahkan katanya sebenarnya Shinichiro udah meninggalkan timnya untuk Miki agar Miki lah yang memimpin geng naga hitam. Mendengar itu, Draken pun baru tahu jika dulu Izana lah yang udah merusak naga hitam generasi ke-8. Hingga nggak lama Emma membawakan teh untuk Takemichi dan yang lainnya. Takemichi lalu bertanya apa Miki mengenal Izana, di mana yang mengejutkan Emma berkata jika Izana itu adalah kakaknya. Dan dengan begitu Izana ini adalah kakak tiri Miki sendiri seperti halnya Emma yang berbeda ibu dengan si Miki. Emma melanjutkan cerita yang katanya ia dan Izana udah berpisah saat umur Emma baru berusia 3 tahun, yang saat itu Izana diadopsi oleh keluarga lain. Yang kocaknya si Miki sama sekali nggak inget tentang Izana walau Emma bilang ia udah sering memberitahunya, dan ia juga bilang jika dulu Izana sangat dekat dengan Shinichiro. Bahkan saking akrabnya Izana sering mengirim surat pada Shinichiro walau Emma juga nggak pernah membaca isi dari surat-surat tersebut. Miki membaca satu surat dan lalu pergi dari hadapan teman-temannya, di mana saat Draken membaca surat itu isinya adalah tentang rasa iri Izana karena Shinichiro sering membicarakan Miki kepadanya, hingga rasa iri itu lama-kelamaan jadi rasa dendam pada si Miki. Draken juga lalu ingat saat berhadapan dengan naga hitam generasi 9 yang dipimpin oleh Shion Madarame. Shion bilang ia ingin melanjutkan cita-cita dari generasi ke-8 yaitu menghancurkan si Miki. Karena itu Draken bilang dulu Shion pasti sengaja menyerang Kazutora agar Miki marah dan terlibat perang dengan naga hitam. Dan semua itu mungkin aja bagian rencana dari si Izana. Dan dari sana semua jadi makin jelas jika tujuan Izana menciptakan Tenjiku nggak lain adalah untuk menghancurkan Miki. Setelah meninggalkan rumah Miki, Takemichi memanggil Chifuyu dan teman-temannya untuk mengadakan rapat divisi 1 tentang masalah Tenjiku. Nggak diduga wakil kapten divisi 5 yang bernama Sanzu lalu datang menemui Takemichi di rumahnya, yang ternyata sang kapten Yasuhiro Moto aka Mucho juga ada di sana. Mengejutkannya, Mucho langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Chifuyu dan yang lainnya. Sementara ia lalu menghajar si Takemichi sampai nggak sadarkan diri hingga akhirnya terbongkar Mucho ini ternyata seorang pengkhianat yang bekerja untuk Izana. Takemichi pun tersadar di sebuah tempat di mana saat itu Mucho juga udah menangkap Koko juga si Inupi. Takemichi masih bingung apa yang sebenarnya Mucho inginkan hingga Koko dan Inupi membongkar jika Mucho adalah salah satu dari 6 orang generasi S69 yang dulu berkumpul dan bertemu di penjara remaja. Hingga Mucho pun akhirnya mengaku jika ia adalah salah satu pendiri Tenjiku juga. Mucho lalu memberitahu alasan kenapa mereka diculik, yaitu agar Koko mau bergabung dengan Tenjiku karena Izana menginginkan kemampuan anak itu yang sangat pandai menghasilkan uang. Masalahnya Koko ini hanya mau mendengarkan kata-kata Inupi, sementara Inupi sendiri entah mengapa malah memilih untuk bergabung dengan divisi 1 dan jadi anak buah Takemichi. Dan karena hal itu Mucho diberi tugas untuk menyingkirkan Takemichi juga si Inupi. Mucho juga membongkar cita-cita Izana yang ingin membuat organisasi kriminal terhebat dengan menggabungkan karisma Miki, kecerdasan Kisaki, juga cara menghasilkan uang yang dimiliki Koko. Mucho lalu berkata pada Koko jika anak itu mau bergabung maka ia akan melepaskan Takemichi juga Inupi. Namun Takemichi yang ingin mencegah Izana bisa membentuk geng kriminal terhebat lalu bangkit dan menantang si Mucho, membuat Inupi melihat Takemichi sekilas mirip dengan Shinichiro.
Takemichi lalu menyerang walau ia bisa dijatuhkan dengan sangat mudah, dan saat tersadar Takemichi tahu-tahu udah berada di tempat sampah bersama Inupi, yang ternyata Koko akhirnya menerima tawaran Mucho asal si Mucho mau melepaskan keduanya. Takemichi pun kemudian menggendong Inupi dan meminta maaf karena selama ini masih mencurigai Koko juga Inupi, dan karena itu ia bersumpah akan membawa Koko kembali dari Tenjiku. Inupi lalu mengajak ke tempat persembunyian yang selama ini ia tempati bersama Koko. Di sana Inupi bilang jika ia sangat ingin menghidupkan kembali geng naga hitam, dan yang mengejutkan ia meminta Takemichi yang jadi ketua generasi ke-11. Inupi pun kemudian memberitahu jika tempat itu dulunya merupakan bengkel milik Shinichiro, tempat ia dan teman-temannya sering berkumpul. Saat kecil, Inupi ini sangat mengidolakan Shinichiro, dan karena itu ia ingin menghidupkan kembali naga hitam seperti pada era kakak si Miki tersebut. Sayangnya saat ia bergabung, saat itu naga hitam udah memasuki generasi ke-8 di bawah kepemimpinan Izana, yang mengubah naga hitam jadi sebuah geng ganas yang rela melakukan apapun bahkan sampai kejahatan. Saking jahatnya, Izana yang terpengaruh sampai sempat masuk ke penjara remaja, dan yang mengejutkan saat bebas naga hitam generasi ke-9 yang dipimpin Shion udah dihancurkan oleh Tokyo Manji. Mendengar itu, Takemichi berkata jika selain jadi kapten divisi 1 Toman, ia juga menerima tawaran Inupi untuk menjadi ketua naga hitam generasi ke-11 dengan misi menghancurkan Yokohama Tenjiku. Esok harinya, Takemichi langsung melaporkan pada Miki tentang pengkhianatan Shimochu. Miki lalu bertanya pada Inupi kira-kira kapan Yokohama Tenjiku akan menyerang mereka, yang Inupi bilang jika Izana masih mengagumi Shinichiro maka ia akan menyerang besok tanggal 22 Februari karena itu merupakan hari dibentuknya geng naga hitam, dan mendengar itu Miki pun meminta semua anggota Toman berkumpul untuk menyambut perang. Di sisi lain, Kakucho berani menentang Izana karena katanya sang ketua udah kelewatan dengan merencanakan akan menghabisi seseorang. Malam harinya, Toman mengadakan rapat yang memperingatkan para anggotanya untuk berhati-hati karena ditakutkan jika Tenjiku akan menyerang memakai cara kotor seperti sebelumnya. Bener aja karena Haka yang baru datang langsung memberitahu kalau Mitsuya baru aja disergap saat menuju ke sana. Dan yang mengejutkan bukan hanya Mitsuya tapi Smiley juga mengalami hal yang sama. Yang parahnya saat ini keduanya masih nggak sadarkan diri di rumah sakit. Kacaunya saat itu Toman dalam keadaan gak menguntungkan karena selain Takemichi gak ada lagi kapten lain di pihak mereka, dan karena hal itu Miki bilang ia sendirilah yang akan memimpin seluruh pasukan. Keesokan harinya, Takemichi dan Inupi mendatangi makam Shinichiro sebagai tanda permintaan izin jika ketua naga hitam yang akan meneruskan geng Shinichiro udah dipilih. Namun yang mengejutkan, Izana tahu-tahu muncul juga di tempat itu. Keributan hampir aja terjadi karena Inupi sangat marah pada Izana yang udah memaksa Koko untuk bergabung dengan Tenjiku, namun Miki juga lalu datang ke sana bersama Emma. Melihat itu, Miki auto meminta Takemichi membawa Emma menjauh dari sana. Keduanya menunggu di luar makam yang Emma bilang ia nggak ingat banyak tentang Izana karena udah terpisah saat Emma berumur 3 tahun. Di sisi lain, Izana bilang mereka akan mengakhiri semua pertikaian mereka dengan perang besar di dermaga Yokohama pada jam 8 malam ini. Balik lagi ke Emma yang bilang apapun yang terjadi ia akan selalu menolong Miki, membuat Takemichi mengerti selama ini hanya Emma lah yang paling mengerti dan selalu mendukung Miki. Namun ia juga lalu merasa aneh kenapa di masa depan Miki jadi jahat padahal ada Emma di sisinya. Hingga ia pun lalu bertanya pada diri sendiri apa benar di masa depan Emma masih ada untuk Miki. Emma pun lalu berniat membeli minum di seberang jalan, tapi tiba-tiba datang 2 orang mengendarai motor yang langsung memukul kepala si Emma dengan tongkat besi, di mana salah satu dari orang itu nggak lain adalah si Kisaki, sementara yang membawa motor adalah si Hanma. Takemichi mendekati si Emma hingga ia akhirnya mengerti jika Kisaki mencoba menyingkirkan Emma untuk menghancurkan mental si Miki. Melihat hal itu, Miki yang baru aja selesai berbicara pada Izana auto terkejut dan langsung berniat menggendong Emma sampai ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Emma sebenarnya masih bisa bertahan dan karena itu Miki terus mengajaknya berbincang agar Emma tetap tersadar. Namun sayang karena luka di kepala yang cukup parah, Emma akhirnya tewas dalam gendongan Miki. Di rumah sakit, Draken auto terdiam melihat tubuh Emma yang udah terbujur kaku di hadapannya, sementara Miki yang masih shock saat itu menunggu di luar. Setelah meninggalkan ruangan, Draken mengajak Miki keluar bangunan tersebut, di mana di sana Draken menghajar Miki karena katanya Miki ada di sana. Namun kenapa ini semua bisa terjadi? Miki nggak menjawab apa-apa dan hanya bisa diam aja, membuat Draken makin kesal, dan melihat itu Takemichi pun bersujud sambil bilang saat kejadian ialah yang paling berada dekat dengan si Emma.
Jadi jika mau menyalahkan seseorang, Draken bisa menyalahkannya aja. Kacaunya, Draken sama sekali nggak mau mendengarkan Takemichi dan terus aja menghajar si Miki. Bahkan semua itu terus berlanjut sampai si Takemichi menahan tubuh Draken dan kemudian harus terkena amukan juga. Takemichi lalu berpikir jika semuanya udah selesai karena Miki yang coba ia selamatkan masa depannya pun pasti nggak bisa terima karena udah kehilangan tempat bersandarnya. Sementara itu, di kuil semua anggota Toman udah berkumpul, walau ketua, wakil ketua, bahkan si Takemichi nggak ada satupun yang bisa dihubungi. Inupi lalu datang untuk menceritakan hal buruk yang sedang terjadi hingga scene berpindah lagi pada Miki dan Takemichi, di mana si Takemichi mencoba mengingatkan Miki tentang permasalahan mereka dengan Tenjiku. Walau Miki masih aja terdiam, membuat Takemichi bilang jika ia akan melawan Tenjiku walau hanya sendirian. Karena Kisaki yang menghabisi Ema pasti udah melakukan sesuatu agar dirinya nggak ditangkap polisi. Takemichi pun akhirnya meninggalkan Miki di mana saat itu Chifuyu udah menjemputnya untuk menuju kuil. Sesampainya di kuil, Chifuyu memberitahu semua anggota jika Ema baru aja meninggal dan oleh karena itu Miki dan Draken gak bisa ikut melawan Tenjiku, membuat para anggota Toman auto ingin mundur dari pertarungan. Mengejutkannya, Takemichi berkata jika Toman akan tetap melawan Tenjiku membuatnya dicemooh oleh para anggota divisi lain. Bahkan mereka kemudian berniat meninggalkan tempat itu. Takemichi lalu bilang jika mereka mundur hari ini maka Tenjiku akan menghancurkan Toman dengan cara yang lebih licik. Karena itu ia nggak mau mundur meski harus menyerang sendirian. Mendengar hal itu, Chifuyu bersedia untuk mati bersama Takemichi, begitupun Akun dan teman-temannya yang lain. Membuat semua anggota Toman jadi malu dan menghentikan langkah mereka. Nggak diduga Mitsuya dan Smiley lalu datang karena saat itu mereka melarikan diri dari rumah sakit, di mana kedua kapten lalu menitipkan Hakai dan Angri untuk ikut bertempur dengan si Takemichi. Nggak diduga hal itu membuat semua anggota Toman kembali bersemangat, apalagi saat Chifuyu bilang jika mereka nggak akan kalah. Hingga nggak diduga Pehyan juga ternyata ada di sana dan bersedia untuk ikut berperang di bawah kepemimpinan si Takemichi. Scene lalu berpindah ke dermaga Yokohama di mana yang kacaunya saat itu sambil menunggu Tokyo Manji, Izana udah mengalahkan banyak ketua geng terkuat di Tokyo sendirian, sampai salah satu ketua bilang jika Izana adalah seorang monster. Setelah itu, karena yakin Toman udah nggak akan datang, Izana pun mendeklarasikan kalau Tenjiku akan menguasai seluruh kegelapan di Jepang. Namun Kisaki bilang malam ini Toman pasti akan menemui mereka. Dan bener aja karena nggak lama geng Tokyo Manji tiba di sana dengan dipimpin langsung oleh si Takemichi. Melihat itu, Tenjiku pun langsung maju sementara Kisaki tetap berada di atas salah satu kontainer yang Chifuyu bilang itu berarti mereka harus mengalahkan seluruh anggota Tenjiku dulu agar bisa sampai ke tempat Kisaki berada. Di sini terlihat sekali jika Tokyo Manji jauh kalah jumlah dibandingkan dengan lawan mereka dan karena itu Izana bilang mereka akan melakukan pemanasan pertarungan 1 lawan 1 di mana Shion Madarame mewakili Tenjiku dan kemudian mengejek pasukan yang dibawa Takemichi hanyalah pasukan sisa dari Tokyo Manji. Mendengar itu, Pehyan yang kini udah jadi kapten divisi 3 menggantikan Pachin sangat marah dan bersedia meladeni si Shion. Seluruh anggota Tenjiku mengejek Toman karena mereka yakin Shion Madarame bisa mengalahkan Pehyan dengan mudah. Namun mereka lalu terdiam karena Pehyan bisa mengalahkan Shion hanya dengan 1 pukulan aja. Melihat itu, Hakai bilang Mitsuya pernah berkata Pehyan emang bodoh, namun sebenarnya dia lebih kuat dari si Mitsuya sendiri. Karena pemanasannya udah selesai, Takemichi pun lalu memimpin pasukan Toman untuk maju membuat perang besar langsung pecah saat itu juga. Pehyan auto menggila dan bisa menjatuhkan banyak lawan hanya sendirian, begitupun Angri dan juga Hakai. Di sisi lain, Takemichi dan Chifuyu terus maju ke arah anggota Tenjiku walau ia juga tahu sangat sulit untuk sampai ke tempat Izana dan para petinggi Tenjiku, terutama si Kisaki yang berada di atas. Mereka pun lalu dihalangi namun para anggota divisi 1 membantu Takemichi untuk membuka jalan. Takemichi terus maju sambil berkata ia akan menyingkirkan Kisaki yang bisa menjelajah waktu seperti dirinya agar misi si Takemichi nggak gagal lagi. Hingga Hakai dan Chifuyu ikut membantu Takemichi untuk membuka jalan. Pertarungan terus terjadi yang hebatnya para wakil kapten bisa mengalahkan pasukan Tenjiku dengan kekuatan mereka. Pehyan jadi orang yang paling menonjol karena amukannya bisa menjatuhkan banyak lawan sekaligus. Melihat itu, Izana yang merasa nggak senang langsung mendekati si Pehyan di mana yang mengejutkan ia bisa mengalahkan Pehyan hanya dengan 1 tendangan aja.
Selanjutnya kita akan dibawa flashback di mana saat itu Izana bisa mengalahkan semua narapidana hanya seorang diri. Hingga di antara mereka ada beberapa orang yang masih kuat untuk bangkit dan kemudian maju ke hadapan Izana. Orang-orang itu lalu bilang jika mulai sekarang Izana udah resmi jadi pemimpin mereka dan di sana akhirnya generasi S69 terbentuk. Balik lagi ke masa sekarang di mana Izana langsung memerintahkan para anggota S69 untuk maju dan meladeni Tokyo Manji. Mochi lalu berhadapan dengan Takemichi membuat Akun dan teman-temannya mencoba melindungi sang kapten hingga nggak diduga Chifuyu lalu datang dan menendang wajah si Mochi. Di sisi lain, Angri dan Hakai harus menghadapi Haitani bersaudara yang mengaku jika merekalah yang udah melukai Smeili juga Mitsuya. Sementara Inupi harus menghadapi Mucho sedangkan Takemichi yang terus maju dihadang oleh Kakucho. Kembali pada Inupi yang bilang pada Mucho jika ia akan membawa Koko kembali, namun yang mengejutkan si Koko tahu-tahu menghajar Inupi dari belakang. Di sisi lain, Takemichi berkata pada Kakucho jika ia tahu kalau teman kecilnya itu sebenarnya nggak menginginkan terjadinya perang. Bahkan Kakucho sempat memberitahu Takemichi tentang pengkhianati Tokyo Manji. Namun Kaku bilang nggak ada yang bisa ia katakan dan apapun yang terjadi ia akan terus memihak pada Izana. Balik lagi pada Inupi yang berkata Koko nggak perlu pura-pura lagi berpihak pada Tenjiku. Namun yang mengejutkan, Koko malah mengajak Inupi untuk bergabung dengan Tenjiku karena katanya Toman nggak bisa menghasilkan banyak uang. Mendengar itu, Inupi menjawab jika Koko sebenarnya nggak memerlukan uang dan cuma terobsesi pada seseorang bernama Akane. Dimana mendengar nama itu, Koko jadi sangat marah dan langsung mencekik si Inupi. Inupi bisa melepaskan diri dan mencoba menyadarkan Koko dengan berkata jika ia bukanlah Akane. Shin kemudian membawa kita flashback untuk menunjukkan jika Akane adalah kakak dari Inupi yang 5 tahun lebih tua dari adiknya tersebut, dimana Koko ini ternyata sangat menyukai si Akane. Dulu, Koko sering pergi bersama Akane ke perpustakaan di mana Koko bilang Akane adalah versi cantik dari Inupi karena wajah keduanya yang benar-benar mirip. Di perpustakaan itu jugalah untuk pertama kalinya Koko menyatakan perasaannya pada Akane dan bilang jika udah dewasa, perbedaan usia mereka pasti nggak akan terlihat. Bahkan saat mengantar Akane pulang, Koko bilang saat dewasa nanti ia berjanji akan menikahi gadis itu. Dan juga berjanji akan terus melindungi si Akane, membuat Akane berjanji akan menunggu sampai Koko dewasa. Apesnya saat berjalan pulang, Koko tiba-tiba melihat asap hitam dari arah rumah Akane, membuatnya kembali lagi dan bener aja karena saat itu rumah Akane dan Inupi mengalami musibah kebakaran. Koko pun nekat masuk ke rumah untuk menyelamatkan Akane di mana ia berhasil membawa seseorang yang saat itu membungkus dirinya dengan baju tebal. Namun ternyata si Koko salah mengira karena yang saat itu ia selamatkan adalah si Inupi. Saat di rumah sakit, Inupi memberitahu Koko jika Akane juga berhasil selamat. Namun luka bakarnya terlalu parah dan karena itu mereka membutuhkan uang sebesar 40 juta yen untuk merawat si Akane. Dimana yang menyedihkan, Inupi bilang orang tua mereka nggak mampu untuk mencari uang sebanyak itu. Sejak saat itulah Koko jadi makin rajin belajar cara untuk mendapatkan uang. Namun karena mendapatkan uang dengan cara halal cukup sulit, Koko pun mempelajari cara ilegal agar uangnya cepat terkumpul. Koko pun mulai masuk ke dunia hitam dengan membentuk geng berandalan yang ia tugaskan untuk merampas dan mencuri. Dengan cara itu ia pun berhasil mengumpulkan uang dalam waktu cepat. Bahkan sebulan kemudian kelompok berandalannya jadi semakin besar. Sayangnya karena mereka hanya sekumpulan anak kecil, uang yang dikumpulkan gak terlalu banyak. Dan karena hal tersebut, Koko beralih profesi dengan mendekati orang-orang kaya untuk menawarkan jasanya pada mereka. Yang contohnya pada suatu hari ia disewa untuk mengancam seseorang. Koko pun bekerja keras dan jadi sangat tergila-gila pada uang hingga suatu hari Inupi mengabarinya lewat telepon jika saat itu Akane udah tiada. Koko lalu melihat jasad Akane dan sangat merasa bersalah dengan berkata andai aja ia punya lebih banyak uang. Kembali ke masa sekarang di mana Inupi meminta Koko membuka matanya, namun Koko yang gak mau sadar terus aja menyerang Inupi. Koko lagi-lagi bilang kalau aja ia punya banyak uang, membuat Inupi kesal dan menghajarnya. Koko berkata kini ia udah nggak bisa kembali lagi walau ia juga tahu Akane udah meninggal karena saat itu Koko udah mendedikasikan hidupnya untuk geng Tenjiku. Mucho lalu datang dan menantang Inupi untuk berduel dengannya hingga Shin berpindah pada Takemichi yang berhasil dijatuhkan oleh Kakucho. Takemichi meminta Kakucho menyingkir karena orang yang ia incar adalah Kisaki. Namun Kaku bilang Kisaki sangat penting untuk Izana dan karena itu ia nggak akan membiarkan Takemichi mendekatinya. Sementara itu, Kisaki berkata pada Izana jika Tenjiku payah karena nggak bisa menghancurkan Toman. Namun Izana bilang ia percaya pada teman-temannya di generasi S69.
Ia menceritakan kenapa anak-anak generasi S69 bisa dipenjara yang dimulai dengan Mucho yang dipenjara karena kasus penyerangan di mana dulu Mucho yang ahli bela diri judo bertarung dengan mantan anggota Yakuza yang ahli bela diri juga dan membuat orang itu lumpuh. Selanjutnya ada Mochi yang berakhir di penjara setelah menghajar banyak polisi yang mencoba menangkapnya saat Mochi ribut dengan sebuah geng sendirian. Selanjutnya ada Haitani bersaudara yang dulu melawan dua ketua dan wakil ketua dari geng bernama Roppongi yang katanya saat itu geng terkuat di Tokyo. Ren Haitani konon bisa mengalahkan sang ketua dalam satu kali serangan, hingga setelahnya ia memukuli wakilnya yang saat itu sedang dikunci oleh sang adik, sampai menyebabkan sang wakil ketua tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Karena adanya mereka, Izana yakin kalau Tenjiku akan menang, gak peduli seberapa kerasnya Tokyo Manji berjuang. Angri dan Hakai saat itu kebagian melawan Haitani bersaudara di mana sang adik Rindo menyerang lebih dulu sebagai pengalihan, hingga setelahnya Ran berhasil memukul Angri menggunakan senjata, sementara Hakai bisa dikunci oleh si Rindo. Kocaknya setelah itu Hakai dan Angri yang gak pernah bertarung bersama malah saling menyalahkan satu sama lain, di mana saat keduanya bertengkar Haitani bersaudara kembali menyerang mereka dan mengejek jika Angri juga si Hakai selama ini hanya bisa bersembunyi di bawah bayang-bayang kakak masing-masing. Hingga gak diduga kata-kata Haitani itu ternyata bisa membuat keduanya jadi kompak dan auto membentuk aliansi para adik. Keduanya lalu menyerang di mana Ran memukuli Hakai, sementara kaki Angri dipatahkan oleh kuncian dari si Rindo. Karena Angri udah nggak berdaya, Hakai pun jadi bulan-bulanan Haitani bersaudara yang kejamnya si Ran ini terlihat ingin benar-benar menghabisi Hakai. Melihat itu, Angri auto menangis membuatnya jadi bahan tertawaan, namun yang mengejutkan saat menangis konon Angri bisa kehilangan kesadarannya dan menjadi seperti iblis. Hebatnya Angri terus maju walau kakinya udah patah oleh Rindo, bahkan Hakai yang melihat itu jadi mengkhawatirkan si Angri. Rindo yang meremehkan Angri lalu maju dan langsung mencoba mengunci anak itu, namun Rindo lalu dihajar sampai nggak sadarkan diri hanya dengan satu pukulan. Angri bergerak dengan sangat cepat ke belakang Ran dan menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan juga. Melihat itu, Mochi pun maju ke arah Angri dan dengan sombongnya ia bilang Angri ini dulu sering ia kalahkan, hingga ia pun kemudian bernasib sama dengan Haitani bersaudara. Selanjutnya Mucho datang dan langsung membanting Angri dengan teknik judonya, namun dengan kecepatan tinggi Angri berhasil membalikan posisi mereka. Para anggota Tenjiku pun jadi ketakutan melihat para S69 bisa dikalahkan dengan mudah oleh si Angri, sementara Angri sendiri lalu memimpin teman-temannya untuk melawan Tenjiku yang tersisa. Nggak diduga Mucho bisa kembali bangkit, bahkan kali ini ia memegang sebilah pisau di tangannya. Ia menyerang dengan cara licik, beruntung Kakucho bisa menghentikan pria itu dan kemudian menjatuhkan Mucho hanya dengan satu pukulan juga karena ia nggak suka memakai cara yang kotor. Kakucho lalu maju dengan kecepatan tinggi dan berhasil menjatuhkan Inupi, Chifuyu, bahkan Angri yang sedang dalam mode iblisnya, sampai ia pun berhasil mendekati si Takemichi. Tanpa ragu, si Kakucho memukuli Takemichi sambil berkata kalau Takemichi nggak akan pernah mengerti ikatan yang ada antara dirinya dan juga Izana. Bahkan dengan ikatan itu, ia bisa dengan tega menghabisi teman kecilnya sendiri. Hebatnya, Takemichi masih aja bertahan sambil bilang kalau Kakucho belum berubah walau Kaku bilang Izana adalah pahlawannya, dan Kakucho bisa menghabisi Takemichi untuk pria itu. Karena buktinya pukulan yang Kakucho lepaskan untuk Takemichi hanya pukulan biasa aja. Takemichi juga bilang Izana bukanlah pahlawan, karena ia bahkan tega menghabisi Emma adik kandungnya sendiri. Walau begitu, Kaku bilang Izana tetap jadi pahlawannya dan ia pun lalu kembali memukuli si Takemichi. Beruntung Chifuyu kembali bangkit dan auto menghalangi si Kakucho. Chifuyu berkata jika sejak awal juga mereka udah nggak ada kesempatan menang dan karena itu ia meminta agar Takemichi mengakui kekalahan Toman. Mendengar itu, Takemichi menjawab selama ada dirinya Tokyo Manji nggak akan kalah, membuat semua orang yang ada di sana terdiam mendengar jawaban itu. Izana kemudian memerintahkan Kakucho untuk menghabisi Takemichi, namun si Takemichi bilang Kaku nggak akan bisa mengalahkannya karena Takemichi tahu di dalam hati Kakucho saat ini ia sedang bimbang dengan pilihannya sendiri. Sialnya, Kisaki lalu turun dan langsung menodongkan pistolnya pada si Takemichi. Takemichi berkata dalam hati entah kenapa ia sama sekali nggak takut walau sedang dalam keadaan berbahaya. Namun sebaliknya malah Kisaki yang terlihat ketakutan sampai akhirnya ia salah menembak dan malah mengenai kaki si Takemichi.
Ia pun lalu kembali bangkit dan bergantian mengancam Kisaki dengan sengaja meletakkan kepalanya pada ujung pistol, membuat Kisaki menyerah dan memilih untuk memukul si Takemichi aja. Akun memuji Takemichi yang gak pantang menyerah dan membantu sahabatnya itu untuk berdiri. Hingga gak diduga anggota Toman yang tadinya udah gak sanggup berdiri satu persatu mulai bangkit melihat semangat dari si Takemichi. Bahkan Chifuyu bilang ia senang karena Takemichi lah yang udah menggantikan posisi Baji. Semua anggota Toman pun akhirnya kembali berkumpul, bahkan hal itu sampai membuat si Mucho yang melihatnya sampai menangis. Kisaki yang sombong lalu bilang jika Toman udah kalah dan lebih baik Tokyo Manji bergabung dengan Tenjiku aja, membuat Takemichi kesal dan langsung menampol anak itu. Takemichi lalu bilang ia sedang gak ingin berdiskusi dan menantang Kisaki untuk berduel. Takemichi pun kembali menyerang Kisaki walau sial ia dihalangi oleh si Izana. Takemichi lalu mendapat tendangan gratis dari Izana walau itu belum cukup untuk membuat si Takemichi menyerah. Melihat itu, Takemichi dipukuli tanpa henti. Yang hebatnya, ia terus aja bisa bangkit, bahkan Kakucho sampai menyemangati Takemichi agar gak menyerah. Izana dengan kejam terus melayangkan pukulan dan tendangannya pada si Takemichi. Takemichi yang batu kemudian malah berusaha menyerang balik, namun gak lama ia menghentikan serangannya karena ternyata Takemichi melihat Miki akhirnya datang, membuat Takemichi mengangkat tangannya dan berkata jika ia gak kalah. Melihat hal tersebut, semua orang merasa aneh karena harusnya Miki masih berduka atas meninggalnya Ema. Namun Miki terus melangkah ke arah Takemichi dan berterima kasih pada Kapten Divisi 1 tersebut. Mengejutkannya, Miki ternyata nggak datang sendiri karena Draken juga lalu muncul sambil membawa Hinata. Hingga kita akhirnya ditunjukkan flashback saat Hina menemui Miki dan Draken di rumah sakit. Hinata berkata jika Takemichi sedang mencoba menyelamatkan banyak orang termasuk dirinya yang mati di masa depan. Hina juga bilang mungkin ini nggak bisa dipercaya, namun sebenarnya Takemichi itu berasal dari masa depan dan ingin menyelamatkan semua teman-temannya. Hingga kocaknya Hina lalu meminta maaf pada Takemichi karena udah memberitahukan rahasianya. Sementara itu Draken bilang musuh mereka mungkin masih tersisa 200 orang, namun Miki nggak gentar. Yang ia bilang 20.000 pun silakan maju untuk melawan, membuat Takemichi senang karena Miki yang ia kenal udah kembali. Melihat itu Izana langsung menyerang Miki dengan kecepatan tinggi. Beruntung Miki masih sempat menahan dan berkata jika ia ingin segera menyelesaikan ini semua. Di sisi lain, gak diduga Draken memberitahu Takemichi jika ia dan Miki percaya kalau anak itu berasal dari masa depan. Balik lagi ke Miki yang akhirnya berhadapan 1 lawan 1, di mana ia langsung membalas tendangan si Izana tadi. Namun hebatnya beberapa kali Miki melepaskan tendangannya, Izana tetap bisa menangkisnya bahkan sampai bisa menyerang balik. Miki kembali maju dan sengaja membiarkan dirinya terpukul karena ia ingin bertanya dari dekat kenapa Izana menghabisi Ema. Yang konyolnya Izana menjawab ia sangat dendam karena Kazutora teman si Miki udah menghabisi Shinichiro, satu-satunya keluarga yang dianggap oleh Izana. Maka dari itu Izana mencoba membalas dengan menghabisi Ema agar Miki merasakan yang ia rasakan. Izana terus menyerang Miki habis-habisan sampai membuat si Miki terpojok. Miki lalu membalas sambil bertanya apa Izana pernah mempedulikan orang lain termasuk teman-teman yang udah bertarung demi dirinya. Yang parahnya Izana bilang jika ia hanya memanfaatkan mereka semua. Ia balas menyerang sambil bilang jangan samakan dirinya dengan Toman karena bagi Izana kepercayaan dan pertemanan hanyalah hayalan belaka. Sampai Miki menjawab sampai kapan Izana akan terus berpikir jika ia sendirian. Mendengar itu Izana bilang Miki juga sendirian, namun Miki menjawab ia masih punya seorang kakak sementara Izana masih punya seorang adik, membuat si Izana menghentikan serangannya. Miki lalu ingat jika dulu Shinichiro pernah bertanya bagaimana jika Miki punya satu kakak lagi. Yang Miki bilang jika ia punya kakak selain Shinichiro, Miki pasti akan menyukainya. Maka dari itu Miki bilang ia masih punya Izana dan begitupun sebaliknya. Sialnya Izana kembali menyerang, namun kali ini Miki berhasil mendaratkan tendangannya yang mengenai Izana dengan sangat telak. Miki bertanya lagi kenapa Izana menghabisi Ema, padahal jika Izana membuka hatinya ia dan Ema pasti bisa menerima kakaknya tersebut. Membuat Izana teringat janjinya kalau dulu ia pernah berjanji akan menjemput Ema. Pikiran Izana jadi makin terganggu sampai ia melihat bayangan Shinichiro dan Ema ada di sebelah Miki. Karena itu ia pun merebut pistol dari Kisaki untuk menghabisi Miki, namun lagi-lagi Kakucho menghentikan teman-temannya untuk melakukan cara kotor. Izana sangat marah pada Kaku apalagi saat Kakucho bilang jika mereka udah kalah.
Kakucho lalu mengingat pertemuannya dengan Izana di mana saat kecil mereka sempat sama-sama tinggal di panti asuhan karena ayah dan ibu Kakucho tewas dalam kecelakaan di mana saat itu Kakucho sedang membuat simbol untuk kuburan kedua orang tuanya. Melihat itu Izana berkata lupakanlah mereka yang udah mati dan di sini walau caranya kejam Izana memberikan semangat untuk Kakucho agar ia terus kuat untuk melanjutkan hidup yang sebetulnya sebelum Izana datang Kakucho berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kakucho yang sekarang meminta Izana berhenti bertingkah menyedihkan karena ia nggak sendirian dan masih ada Kakucho di sisinya. Hingga nggak diduga Kisaki tahu-tahu menembak pundak si Kakucho dari belakang. Kisaki sangat marah karena Kakucho mencoba menyadarkan Izana sementara Kakucho yang masih bisa bertahan mencoba menyerang balik walau nggak diduga saat Kisaki menembaknya berkali-kali Izana menghalangi hingga akhirnya ialah yang tertembak oleh si Kisaki. Kakucho auto bertanya kenapa Izana melakukan itu yang Izana bilang tubuhnya tiba-tiba bergerak sendiri melihat Kakucho yang sering membantunya berada dalam bahaya. Dimana ia juga bilang selama ini hanya Kakucho lah yang ia punya. Izana lalu bilang pada Miki jika Tenjiku udah kalah namun Miki nggak mempedulikan hal itu dan berkata jika ia dan Emma selalu menyayangi kakak-kakak mereka yaitu Shinichiro dan juga Izana. Izana lalu bercerita jika dulu ia sempat nggak sengaja bertemu ibunya saat sedang berjalan-jalan dengan Kakucho. Karena itu Izana pun menemui wanita tersebut untuk bertanya kenapa sang ibu membuangnya. Mengejutkannya wanita itu menjawab kalau Izana nggak ada hubungan darah dengannya karena ternyata Izana itu anak dari mantan suaminya yang dilahirkan dari wanita lain. Setelahnya Izana sangat marah pada Shinichiro karena ternyata selama ini Shinichiro tahu tentang asal-usul Izana. Namun Shinichiro menjawab walau nggak sedarah mereka masih bisa jadi saudara. Tapi si Izana udah terlanjur kecewa karena jika tahu nggak sedarah kenapa Shinichiro tetap menemuinya. Karena bagi Izana mungkin lebih baik baginya untuk selalu sendiri. Izana lalu mengaku jika Miki, Emma, dan Shinichiro sebenarnya bukanlah saudaranya hingga Izana pun akhirnya tewas di tempat itu. Melihat Izana yang tewas, Kaku sangat sedih dan bilang lebih baik ia ikut mati juga. Hingga nggak lama salju pun mulai turun membuat Kakucho mengingat saat ia kecil sering bermain salju dengan si Izana. Setelahnya, Miki meminta semua orang bubar sementara ia yang akan tinggal di sana sendirian. Namun para petinggi Tenjiku bilang jika mereka lah yang akan berada di tempat itu dan menyuruh Miki pergi. Karena mau bagaimanapun mereka tetap mengagumi si Izana. Miki pun lalu mengincar Kisaki walau sial Hanma datang dan membawa kabur anak itu. Melihat hal tersebut, Draken mengajak Takemichi mengejar keduanya sampai terjadi kejar-kejaran motor di tengah kota yang beruntungnya karena jalanan licin oleh salju, Hanma dan Kisaki lalu terjatuh dari motor mereka. Kisaki kembali bangkit namun saat itu Takemichi udah berdiri di hadapannya. Kisaki yang terpojok pun memilih untuk melarikan diri sementara Takemichi nggak bisa mengejar karena luka di kakinya. Draken lalu menggendong Takemichi untuk mengejar si Kisaki yang Draken bilang itu sebagai balas budi karena dulu Takemichi pernah menggendongnya saat Draken dilukai oleh Kiyomasa. Nggak diduga Hanma mengejar keduanya dan auto menyerang, beruntung Draken masih bisa bertahan. Walau kesusahan, Takemichi akhirnya memaksakan berlari mengejar Kisaki, sementara Draken harus menghadapi si Hanma. Sialnya, Kisaki yang licik lalu bersembunyi untuk diam-diam menghajar si Takemichi. Beruntung karena sering dipukuli, Takemichi bisa bertahan hingga terjadi jual beli pukulan di tempat itu. Keduanya pun terus aja adu mekanik hingga Takemichi yang sangat emosi berhasil menjatuhkan Kisaki dan memukulinya bertubi-tubi. Sialnya, Kisaki bisa membalikan keadaan dan bergantian memukuli si Takemichi. Kisaki emosi karena rencananya selalu digagalkan Takemichi hingga nggak lama Takemichi berhasil menendang si pria jahat. Takemichi lalu menyadari jika mereka bertarung di tempat Hinata tewas di masa depan, membuatnya mengatakan pada Kisaki jika ia udah berjanji akan berdiri di puncak Toman tepat di hadapan mobil Hinata yang terbakar. Mendengar itu, Kisaki akhirnya tahu jika Takemichi adalah seorang pelompat waktu. Takemichi yang marah lalu menyentuh Kisaki, namun yang aneh ia lalu melihat gambaran masa depan si Hinata, di mana Kisaki ternyata sempat melamar Hina walau ditolak oleh gadis itu. Kisaki kemudian menodongkan pistolnya lagi pada Takemichi sambil mengaku jika ia udah mencintai Hinata sejak duduk di bangku sekolah dasar. Namun semuanya itu jadi kacau karena kedatangan Takemichi yang menolong Hina membuat sang gadis jatuh cinta pada si pahlawan. Sejak saat itu, dari hari ke hari Kisaki terus membuntuti Takemichi hingga pada suatu hari, Kisaki mendengar Takemichi berkata pada Takuya jika dewasa ia ingin menjadi berandalan nomor 1 di Jepang.
Dan karena itu Kisaki pun bercita-cita jadi berandalan juga untuk menyaingi si Takemichi dan memulainya dengan menemui si Osanai untuk membentuk Mobius. Hingga akhirnya ia tahu jika orang terkuat di Tokyo adalah Miki sang pemimpin Toman. Membuatnya mempunyai rencana membuat Miki jadi wadah untuk berdiri di puncak sementara Kisaki yang mengaturnya di balik layar. Dan setelah cita-citanya tercapai, Kisaki bilang barulah ia akan melamar Hinata. Saat Kisaki bercerita, Takemichi pun berhasil merebut pistolnya dan berencana menghabisi Kisaki agar di masa depan Hinata bisa selamat. Namun gak diduga Hina lalu datang bersama Miki. Karena itu Takemichi pun mengurungkan niatnya walau sial si Kisaki mencoba merebut kembali pistolnya. Hingga kemudian si Takemichi menampol wajah anak itu. Kisaki yang terpojok pun lagi-lagi mencoba melarikan diri membuat Takemichi yang mengejarnya bilang ia nggak akan membiarkan Kisaki kabur ke masa depan. Mendengar itu Kisaki pun menghentikan langkahnya dan berkata jika ia bukanlah seorang pelompat waktu. Hingga kemudian sebuah mobil melintas dan nggak sengaja menabrak si Kisaki. Di sisi lain, saat itu Draken udah berhasil mengalahkan Hanma hingga di akhir film narasi menyebutkan kalau insiden itu menyebabkan jatuhnya korban yang adalah Kisaki, Izana, dan juga Ema. Sementara para petinggi Tenjiku yang berada di tempat kejadian ditangkap oleh polisi kecuali Koko dan Sanzu yang memilih menempuh jalannya sendiri. Hingga di akhir film, Takemichi datang ke rumah sakit untuk menjenguk Kakucho yang ternyata berhasil selamat. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa terus pantengin channel ini untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye.